Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ali Soekarno. Ya, saya akan melanjutkan bahasan-bahasan materi kelas 10. Kali ini saya akan membahas tentang pertunjukan musik, ya, atau konsep pertunjukan musik. Yang pertama adalah konsep, bentuk, dan instrumen musik Nusantara. Pertunjukan musik merupakan suatu penyajian fenomena bunyi yang disajikan dalam bentuk musik yang berkualitas untuk dapat didengar dan dinikmati oleh manusia. Pertama adalah konsep musik. Berawal dari orang-orang yang memiliki konsep mengenai pertunjukan yang akan dimainkan, kemudian direalisasikan dengan merumuskan tema dan pembuatan panitia, kru, serta proposal pendahuluan. Setelah panitia terbentuk, mereka harus bekerja dengan target dan waktu sasaran yang tepat dan efisien. Berikutnya adalah bentuk-bentuk penyajian musik. Dalam musik terdapat beberapa bentuk penyajian yang berkaitan erat dengan tujuan serta jenis musik yang disajikan. Secara garis besar, bentuk-bentuk penyajian musik tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah pertunjukan musik tunggal. Maksudnya adalah pertunjukan di mana pertunjukannya hanya melibatkan satu orang pemain, ya, baik itu vokal maupun bermain instrumen, ya. Biasanya disebut dengan solo, ya, pertunjukan solo atau resital. Berikutnya adalah yang kedua, pertunjukan kelompok musik terbatas, ya. Pertunjukan kelompok musik terbatas adalah, ya, misalnya, ya, dalam satu pertunjukan musik hanya menampilkan satu kelompok. Contohnya adalah kelompok alat musik tiup, ya, semuanya tiup, atau kelompok alat musik pukul, semuanya memainkan alat musik pukul, ya, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pertunjukan musik orkestra, ya. Ini adalah tergolong pertunjukan musik besar, ya, penggabungan semua kelompok alat musik. Biasanya, ya, orkestra itu lebih dari 11, ya, dan jarang juga yang lebih 40 pemain, ya. Biasanya kalau sudah lebih dari 40 pemain, sebutnya adalah pertunjukan musik simfoni. Yang keempat adalah pertunjukan musik elektrik. Ya, di sini adalah melibatkan listrik dalam sumber bunyinya. Misalnya adalah gitar listrik, bass listrik, ya, keyboard, dan lain-lain. Oke. Yang C, ya, tadi yang A konsep musik, B bentuk-bentuk penyajian musik, yang C adalah instrumen musik tradisional. Secara garis besar, alat musik Indonesia terdiri dari beberapa macam instrumen pokok, yaitu instrumen perkusi, instrumen musik tiup, instrumen gesek, dan instrumen petik. Oke, yang pertama adalah instrumen musik perkusi, ya, merupakan benda yang dapat menghasilkan suara baik dipukul, dikocok, ya, digosok, diadukan, atau digoyang-goyang. Biasanya alat musik ini terdapat membran atau sabut tipis, ya, sebagai media untuk tempat dipukulnya sebagai penghasil suara. Biasanya menggunakan stick. Ada juga yang tidak menggunakan membran, ya, seperti misalnya bonang, kenong, dan lain-lain.
Oke. Yang kedua adalah instrumen musik petik. Ya. Instrumen musik petik bisa juga disebut dengan istilahnya adalah chordophone. Ya, alat musik ini dilengkapi dengan string atau dawai sebagai media untuk menghasilkan bunyinya, dan dilengkapi dengan tabung resonator sebagai penghantar suaranya. Oke. Berikutnya adalah instrumen musik gesek. Ya, ada kesamaan pada instrumen alat musik petik, yaitu sama-sama memiliki kelompok alat musik chordophone. Maksudnya adalah dia sama-sama menggunakan tali atau senar atau dawai. Yang membedakan adalah cara bermainnya. Ya, kalau petik itu tik, ya. Kalau musik gesek dimainkan dengan cara digesek dengan alat yang disebut dengan bow. Ya. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah instrumen musik tiup. Nah, kelompok alat musik ini disebut dengan istilahnya adalah aerophone. Ya. Dengan dimainkannya dengan cara ditiup, dengan cara menghembuskan udara ke dalam rongga alat musik sehingga menghasilkan suara seperti seruling dan lain-lain. Oke, 2. Contoh apresiasi pertunjukan musik tradisional. Salah satu kekayaan budaya Indonesia yang sangat dan paling terkenal dalam bidang musik adalah seni musik gamelan. Jenis-jenisnya ada gamelan Jawa, gamelan Sunda, dan gamelan Bali. Gamelan adalah seperangkat alat musik dengan nada pentatonis yang terdiri dari kendang, bonang, demung, saron, kenong, ketuk, gong, kempul, gambang, rebab, dan siter. Ya, siter. Berdasarkan bahasa Jawa, gamel yang artinya memukul atau menabuh. Oke, yang pertama adalah kita bahas satu persatu dari alat musik. Ya, alat musik ini. Pertama adalah kendang. Kendang merupakan alat musik ritmis atau tak bernada yang berfungsi mengatur irama dan termasuk dalam kelompok membranophone, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari selaput kulit atau bahan lainnya. Oke, next, alat musik rebab. Rebab terbuat dari bahan kayu dan resonatornya ditutup dengan kulit tipis, mempunyai 2 buah senar atau dawai dan mempunyai tanggal nada pentatonis. Ya, tanggal nada pentatonis. Tanggal nada pentatonis di sini adalah terdiri dari do, re, mi, sol, la, atau do, re, mi, sol, la. Ya, beda. Jadi pentatonis tanpa fa dan si, ya. Dia tidak pakai nada fa dan nada si. Oke, berikutnya adalah alat musik balungan. Balungan yaitu alat musik berbentuk bilahan yang diletakkan pada bingkai kayu yang juga berfungsi sebagai resonator yang ditabuh dengan menggunakan tabuh dari kayu. Oke, next. Bonang. Alat musik ini terdiri dari 10 sampai 14 gong-gong kecil berposisi horizontal yang disusun dalam 2 deretan, diletakkan di atas tali yang direntangkan pada bingkai kayu. Oke. Berikutnya kenong. Kenong merupakan instrumen pencon gamelan yang paling gemuk yang dibandingkan dengan kempul dan gong yang walaupun besar namun berbentuk pipih. Oke, sekarang siter. Siter merupakan instrumen yang dimainkan dengan dipetik, terbuat dari kayu berbentuk kotak berongga yang berdawai. Terakhir adalah kempul. Kempul merupakan salah satu perangkat gamelan yang ditabuh, biasanya digantung
menjadi satu perangkat dengan gong. Oke. Next adalah bagaimana sih teknik dalam membuat pertunjukan musik. Oke. Pertama yaitu kita harus punya karya musik yang disajikan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun urutan lagu dalam pertunjukan adalah sebagai berikut. Oke, pertama adalah memahami tema acara pertunjukan musik. Oke, kita harus paham temanya apa. Oke. Kedua adalah memahami maksud dan tujuan tema acara pertunjukan musik. Kita harus tahu maksud dan tujuan kita membuat tema dari acara pertunjukan musik yang kita buat. Oke, yang ketiga adalah memahami sasaran penonton atau penikmat musik. Keempat, pemilihan lagu disesuaikan dengan tema acara pertunjukan musik. Oke, yang kelima, memperhitungkan durasi per lagu. Contoh 4-5 menit per lagunya supaya pas dalam durasi acara. Keenam, struktur urutan lagu disesuaikan dengan tema acara pertunjukan musik. Oke, tadi adalah karya musik yang disajikan. Berikutnya adalah penempatan pemain di atas panggung. Teknik pertunjukan musik yang kedua adalah penempatan pemain di atas panggung. Pemain dalam konteks pertunjukan dapat melibatkan beberapa kelompok seperti pemain musik, penari, pemeran lakon, penyanyi, dan kelompok paduan suara. Setelah menentukan kategori pemain yang akan dimainkan, langkah selanjutnya kita akan menentukan jenis panggung yang akan digunakan. Dalam pertunjukan musik ada 2 macam panggung yang akan digunakan. Yang pertama adalah panggung proscenium. Adalah panggung yang hanya dapat dilihat penonton dari satu arah saja. Yang kedua, panggung arena merupakan bentuk panggung yang dapat dilihat dari berbagai arah penontonnya. Zaman sekarang biasanya ini untuk untuk outdoor panggung arena. Proscenium kebanyakan indoor. Oke, yang ketiga adalah aspek psikologis pemain. Kita harus tentukan. Kita harus tahu aspek psikologis pemain. Aspek psikologis pemain. Persiapan psikologis ini sangat penting ketika melakukan pertunjukan musik. Banyak orang merasa gugup dan grogi ketika bermain musik di hadapan banyak orang dan penonton. Penguasaan aspek psikologis sangat berperan untuk membentuk rasa percaya diri dan mengurangi grogi ketika harus tampil dalam suatu pertunjukan. Salah satu upaya untuk membentuk rasa percaya diri dan mengurangi rasa takut adalah dengan menguasai materi yang akan kita mainkan sebaik mungkin. Seperti contoh kita harus siapkan 200%, maka di panggung akan keluar 80%. Kalau kita siapkan cuma 100%, maka di panggung kita akan keluar permainan kita hanya 40%. Dalam arti permainan kita akan anjlok atau buruk. Jadi kita harus siapkan sebaik-baiknya. Kita latihan dengan waktu yang banyak dan tahu apa yang dilatih. Terpenting. Oke, sampai di situ dulu pertemuan kita kali ini yang saya bahas tentang pertunjukan musik dan teknik pertunjukan musik. Oke, sampai di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.